Halo, selamat berdiri. Kembali lagi bersama saya Riki Muhtar dari OS TV dan OS Karate Mania. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung di sesi latihan bersama dengan Jintar Simanjuntak. Ya, tepuk tangan. Sebelum dimulai, saya akan membacakan dulu profil dari Jintar Simanjuntak. Yang pertama, beliau adalah karateka berprestasi yang baru saja pensiun di tahun 2018 sebagai atlet. Setelah mendapatkan medali perunggu di Asian Games 2018 Jakarta. Namun prestasinya sangat bejibun. Di sini ada banyak sekali yang bisa dibaca di Instagram Os Collection, di mana salah satunya mendapatkan juara satu komite untuk Koi Asian Open. Kemudian saya bacakan juara satunya dulu ya, komite senior putra di Korea Open Busan. Kemudian si Gim mendapatkan 3 medali emas di 2011, 2012 dan banyak sekali juara-juaranya yang bisa disaksikan bisa dibaca di OS Collection di Instagram OS Collection. Kalau juara nasionalnya sudah banyak sekali, beliau sudah banyak sekali mendapatkan juara emas. Dan sekedar informasi bagi peserta yang mungkin masih di bawah umur atau masih anak-anak, silakan, atau yang berpuasa juga silakan agar menyesuaikan kondisi latihannya ya. Silakan jika memang terlalu sulit dimodifikasi saja gerakannya atau mungkin lebih ringan. Dan untuk yang masih anak-anak wajib didampingi oleh orang tua. Sebelum kita mulai bakal ada sesi tanya jawab dulu sambil menunggu peserta. Mungkin jika ada yang mau mengajukan pertanyaan silakan. Atau kita tanya Cinta dulu. Cinta boleh menjelaskan sedikit mengenai latihannya itu seperti apa sih? Ya silakan Cinta. Selamat pagi, Os. Os. Oke, hari ini latihannya paling hanya mencontohkan aja gerakannya apa, nanti bisa diulang di rumah dengan kemampuan. Paling hanya sekedar kasih contoh. Oh, oke. Jadi seperti apa, mungkin itu 5 sampai 10. Ini sebagai acuan buat latihan di rumah, bagaimana intensitasnya, volumenya di atas di rumah, apakah nanti masih tersisa bulan puasa ini atau nanti setelah lebaran. Tidak mungkin lebih tambah lagi intensitasnya. Ini juga ada beberapa atlet nasional juga yang hadir. Ada Trirantika yang kemarin ke Maroko. Iya, Trirantika ya. Ada Adelia juga kemarin juga ke Maroko. Jadi beberapa ada nasional yang akan bergabung latihan bersama kita. Untuk yang anak-anak, silakan menyesuaikan. Nanti saya akan ada beberapa gerakan. Nanti ini gerakan untuk anak-anak. Silakan yang atlet, yang sudah atlet daerah nasional, silakan nanti saya gerakannya levelnya agak beda ya. Lakukan gerakan semampunya. Dan kita harap memantau anak-anak apakah masih mampu atau tidak. Tapi yang pasti karena ini masih pagi dan masih ada puasa bukanya di sore, nanti pasti saya buat gerakannya yang tidak memakan banyak tenaga. Ya. Bagi yang tidak berpuasa mungkin boleh ditambah intensitasnya kali ya. Jadi menyesuaikan saja. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Jangan malu-malu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa mulai saja latihannya di sini. Silakan, Jintar Simanjuntak. Oke, kita mulai latihannya ya. Walaupun tadi sudah kalau di tadi kan lakukan pemanasan masing-masing, tapi kali ini kita akan coba lagi dengan kembali melakukan pemanasan.
Jadi nanti ke depan di rumah tahu pemanasan yang standar untuk melakukan kegiatan latihan. Oke? Nanti ingat, kalau yang anak-anak silakan ikuti gerakan yang levelnya bawah, yang atlet yang sudah jadi atlet silakan mengikuti gerakan yang levelnya mungkin lebih. Paham ya? Oke, kita mulai. Terus skipping. Terus gerakannya. Oke, mana sih? Dimulai, gerak. Sutet namanya. Yo. Oke, lanjut. Jumping jack. Yang anak-anak silakan angkat lutut, yang bisa lakukan high knee silakan. Oke, yang anak-anak silakan kalau tidak mampu angkat aja lututnya. Kalau yang mampu silakan lakukan gerakan high knee. High knee. Yang anak-anak silakan angkat lutut aja. Lutut. Oke, skipping lagi, relax, skipping. Sambil atur nafas, skipping. Yo, skipping, masih skipping. Yo, masih skipping, lanjut skipping. Oke, relax. Sekarang lihat, santai, hand out. Oke, sentuh bahunya. Mundur. Relax. Turun lagi. Sentuh bahunya. Turun. Oke. Silakan yang mampu, kalau bisa mampu lakukan push up 2 kali. Kalau anak-anak silakan sentuh saja bahunya. Tuh, naik lagi. Turun lagi, silakan yang mampu push up. Tuh. 2 lagi. 1 lagi. Oke, skipping lagi, yo skipping. Skipping lagi. Yo, sekarang lagi, lanjut.
Ready. Cut. Yo. Sekarang samping. Balas. Ayo. Ikutin. Oke, cukup. Oke, atur napasnya. Oke, pemanasan selesai. Ini pemanasan yang kita buat singkat karena puasa ya. Nanti ke depan, silakan lakukan gerakannya 10 sampai 15 menit hanya untuk warming up. Atur napasnya. Sebentar lagi, 1 menit lagi, kita mulai masuk latihan basic karate. Halo Jintar. Ya. Boleh saya selingi sama musik? Siap, Boleh? Ricky. Boleh saya selingi sama musik? Oke. Oke. Ya, si Ricky. Halo. Halo. Ya. Boleh saya selingi sama musik nggak? Boleh, silakan. Cukup ya suara ini ya, volumenya. Ya. Atur napasnya sambil sedikit stretching masing-masing. Sambil menjawab pertanyaan boleh, Jintar? Boleh. Oke, ada pertanyaan dari Muhammad Hadi Pratama Nugraha dari Facebook. Simpai, cara melatih power pukulan yang efektif seperti apa? Oke, cara melatih power pukulan yang efektif. Kalau dalam ilmu olahraga ya, power itu terdiri dari kekuatan dan kecepatan. Jadi, untuk mendapatkan power yang efektif, yang pertama sekali harus lakukan latihan fisik yang berupa kekuatan. Setelah melatih kekuatan, step by step kita akan melatih kecepatan. Setelah kekuatannya sudah mumpuni, kecepatannya ya masuk standar, otomatis power akan bertambah. Jadi jangan langsung latihan power kalau kita belum punya mungkin otot tangan yang kuat, otot kaki yang kuat, bisa saja tapi umurnya pendek. Atau bahkan bisa menjadi cedera. Bayangkan kalau karet baru beli langsung ditarik kuat,
Ditarik terus kuat, tanpa pelan-pelan ditarik dulu, diatur, adaptasi, pasti langsung akan putus. Nah, sama seperti itu otot tadi seperti karet, ketika kita belum kuat, langsung dilatih power itu kan ada ledakannya, ada kecepatannya, bisa robek. Jadi latih dulu kekuatannya. Mungkin yang paling gampang untuk di rumah sekarang, kalau tidak bisa latihan beban, terutama anak-anak, bisa push up, sit up, back up, squat, atau tadi lunges, mungkin seperti itu. Ya, itu aja. Oke. Bagi teman-teman yang lain juga kalau mau ada pertanyaan bisa raise hand atau tulis di chat, akan saya bacakan ke Simpe Jintar ya. Siap. Oke, kita mulai sesinya ya. Sesi latihan basic pertama. Bagi yang baru bergabung, silakan lakukan pemanasan masing-masing dulu ya. Silakan bagi yang baru bergabung lakukan pemanasan dulu masing-masing untuk menghindari cedera ya. Kita akan latihan pertama Oisuki, atau bisa jadi kalau komite Kijami Suki. Bedanya kalau Oisuki pinggulnya masuk, kalau Kijami pinggulnya miring. Kemarin sesi pertama dengan Senpai Sandi melakukan gerakannya statis ya di tempat. Sekarang kita akan coba bermain dengan step. Oke, step basic. Posisi sejentar. Oke. Kita lakukan Oisuki ke depan. Kiri luar, tahan kiri, kaki kiri, depan. Oke, kita lakukan basic dulu. Nanti akan kita tingkatkan menjadi Kihong Kumite. Oke, sekarang masih Kihong, pure Kihong. Lakukannya 10 gerakan aja. 10 kiri, 10 kanan. Berarti totalnya ada 20 hitungan. Oke. Silakan atur tenaganya masing-masing. Kalau mampu melakukan 80 sampai 70-80% silakan. Kalau memang tidak mampu, yang penting tekniknya betul. Kalau tekniknya salah, ke depannya kita lakukan gerakan cepat atau kuat akan salah terus. Yang penting sekarang kita latihan tekniknya yang benar. Oke, siap. Saya hitung ya. Saya contohin lagi. Oisuki. Ingat, pinggulnya masuk. Nanti ketika komite Kijami boleh. Kijami bedanya pinggulnya hemi atau miring. Kalau Oisuki, some atau masuk. Oke, saya hitung. 1. Tarik. 2. Tarik. 3. Tarik. 4. Tarik. 5. Tarik. 6. Tarik. 7. Tarik. 8. Tarik. 9. Tarik. 10. Tarik. Oke, atur napasnya sebelum masuk 10 kedua. Ingat, kuda-kudanya, lututnya harus ke depan. Yang depan, tekuk. Yang tangan tarik, kaki harus tarik. Ini sikunya jangan kelihatan dari depan, disimpan. Jadi kalau tariknya nggak pas, tariknya hanya seperti ini, lihat apa full, nggak kelihatan sikunya. Oke, siap. Kenapa harus ditarik? Kenapa harus ditarik? Untuk menyokong gerakan pukulan lebih cepat, lebih kuat. Coba dilakukan gerakannya tanpa tangan ditarik ke satunya. Pasti kekuatannya tidak akan maksimal. Kecepatannya tidak akan maksimal. Jadi dibantu dengan tarikan, tarikan, tarikan. Untuk menambah bobot pukulan ke depan.
Oke, kita masukin 10 kedua. Siap. 1. Tarik. 2. Tarik. 3. Tarik. 4. Tarik. 5. Tarik. 6. Tarik. 7. Tarik. 8. Tarik. 9. Tarik. Tarik. 10. Tarik. 5. Relax. Tarik nafasnya. Itu masih Osuki, gerakan yang sama, sejajar, kaki dan tangan sama. Selanjutnya kita akan lakukan gerakan Gyakusuki, cross. Tangan dan kaki berbeda, tangan kiri, kaki kanan, atau tangan kanan, kaki kiri. Oke, sekarang kita Gyakusuki. Gerakan sama, steppingnya hanya perbedaan pukulan saja. Ingat, karena ini masih kihok, Gyakusuki-nya lutut belakangnya tetap lurus. Tapi kakinya masuk ke dalam. Kakinya. Oke, jangan tahan. Kakinya jangan tahan seperti ini. Waktu Gyakusuki. Oke, push dalam. Oke, sekarang kita lakukan gerakan Gyakusuki. Sudah. Oke, kaki kiri, tangan kanan. Ingat, hikite, tarik. Tarik. Siap. 10 pertama. 1. Tarik. 2. Tarik. 3. Tarik. 4. Tarik. Kaki dan tangan sama nyampe. 5. Tarik. 6. Tarik. Ayo, kaki dan tangan sama nyampe. 7. Tarik. 8. Tarik. 9. Tarik. 10 gap. Tarik. Oke, relax. Ingat ya, kaki dan tangan sampainya sama ke depan. Jangan kaki dulu, baru tangan. Atau tangan dulu, baru kaki. Kaki dan tangan sampainya sama ke depan. Ingat, ini masih Kihong, pure Kihong. Belum Kihong Kumite. Oke, terapasnya dulu. 10 detik lagi, kita masuk 10 kedua. Siap. 10 kedua. 1. Tarik. 2. Tarik. 3. Tarik. 4. Tarik. 5. Tarik. 6. Tarik. 7. Tarik. 8. Tarik. 9. Tarik. 10 gap. Tarik. Oke, amin. Napasnya lagi 1 menit. Setelah ini kita akan lakukan gerakan untuk menambah kelincahan stepping. Gerakannya sama, hanya saat hitungan 2 gerakan. Bisa tadi Osuki Judang atau Judang. Maaf, kepencet, maaf. Bisa diulang, maaf, kepencet tadi. Oke, habis ini kita akan lakukan gerakan yang sama, tapi saat hitungan 2 gerakan untuk menambah kelincahan stepping. Kakinya akan koordinasi tangan dan kaki harus seimbang, harus sama.
Kadang-kadang kita kalau nanti bertanding komite, kita nih mau mukul nih, udah tahu nih kita punya feeling kita nih dapat dimukul. Tapi kita melakukan pukulan, kakinya nggak nyambung. Atau kita mau menendang, tangannya nggak nyambung posisinya di mana. Kadang-kadang jatuh atau pukulannya kadang-kadang juga enggak kena, tapi tidak masuk kriteria poin. Gitu. Kita akan coba dari basic, kaki dan tangan harus seimbang koordinasinya. Oke, si Mejintal, ada pertanyaan dulu satu lagi nih mungkin bisa dijawab dari Haif Ramadan melalui Facebook menanyakan, oh Sembe, bagaimana caranya mengatur pernafasan dengan benar saat kita melakukan olahraga, Sembe? Nah, itu pertanyaannya. Mengatur pernapasan saat kita melakukan olahraga. Oke. Iya. Jadi untuk napas kita biar bagus sebenarnya, napas kita biar bagus itu kita harus latihan. Namanya kalau bahasa kerennya olahraga, orang olahraga pasti tahu kardio atau olahraga daya tahan jantung. Gampangnya itu kalau sekarang ini kalau mungkin sebelum masa pandemi kita bisa jogging keluar atau di trek atau di tempat taman olahraga. Ya kalau untuk saat ini yang paling gampangnya main skipping atau lompat-lompat. Atur, kita yang tahu kemampuan paru-paru kita. Asal kita latihannya kontinu, pasti tiap hari tampung paru-paru kita akan besar. Karena dalam ilmu olahraga, untuk menambah daya tahan jantung atau kardio itu, kita manusia itu bisa mampu 300% meningkat. 300% dari kondisi kita pertama akan meningkat. Jadi, kalau memang untuk mengatur pernapasan itu banyak latihan skipping. Kalau sekarang ya, karena skipping itu kan termasuk latihan namanya aerobik. Kita bisa bernapas lakukan gerakannya. Sama kayak jogging kita bisa bernapas. Beda dengan kita lakukan latihan sprint, latihan kecepatan. Kita kan tidak menggunakan udara atau oksigen. Nah, jadi di situ cara mengaturnya. Kita main skipping atau jogging, kita mesti bisa bernapas. Ketika kita sudah tidak mampu, jangan diteruskan, stop dulu. Besok pasti akan meningkat. Asal latihannya kontinu. Tapi kalau misalkan latihan hari ini, misalkan jogging 1 kilo, istirahat 1 bulan, nggak akan dapat. Kita akan bisa ngatur. Kita pasti akan ngos-ngosan. Tapi kalau kita latihan kontinu, minimal 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu, pasti akan dapat. Yang anak-anak juga bisa. Terutama anak-anak biasanya akan lebih kuat karena masih baru ya, kayak kalau katanya mobil, tapi mobil baru kan mobil pasti masih kemampuannya masih bagus. Anak-anak juga seperti itu. Jadi silakan sekarang di rumah mungkin latihan paling gampang sih skipping atau lompat-lompat pelan-pelan. Kalau tidak mampu stop, jangan teruskan. Ini kita aja sampai Ricky. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan ternyata dari Ingkana Sumut juga. Dari Haif Ramadan, mungkin kenal kali ya. Oh, mungkin ya. Oke, silakan dilanjut lagi. Oke, gerakan sama, tapi sekarang stepping-nya. 1 hitungan, 2 gerakan. Oisuki. Oke. Silakan yang sudah atlet, luar daerah, atau nasional, bahkan sudah nasional, silakan gerakannya ditambahin intensitasnya. Mungkin gerakan basic, tapi tinggal kalian menambah powernya saja. Dan bentuknya, terutama bentuknya ya, jangan salah. Oke, contohnya 1 hitungan, 1, pam, stop. Tarik. Oke, hitungan kedua dimulai dengan sebaliknya, tangan kanan, kaki kanan. 2, pam, dan seterusnya. Oke, hitungan ganjil, kiri duluan, kaki kiri, tangan kiri. Hitungan genap, kanan duluan, kanan, kaki kanan. Oke, kita lakukan 10 gerakan saja. 10 gerakan, 1 set saja. Kalau saya banyak-banyak. Karena sebagai guidance aja untuk melakukan gerakan di rumah masing-masing nanti. Oke, siap. Coy.
Tarik. Tangan kanan duluan. 2. Tiga. Tarik. 4. Tarik. 5. Tarik. 6. Tarik. 2. Tarik. 8. Tarik. 9. Tarik. Oke. Oke, atur napasnya. Yo, atur lagi napasnya. Ya, ketika lakukan gerakan ini bukannya sekedar ingin cepat sampai atau ingin cepat selesai. Lakukan gerakannya dulu full yang pertama, baru lanjut gerakan kedua. Jadi jangan dipotong-potong. Kalau kita dari awal sudah latihannya gerakannya dipotong, nanti akan ke depannya kita lihat komite, pukulan kita akan pendek-pendek. Itu yang sering kalau mukul lawan di lapangan tidak kena, banyak nyampe ya. Karena sering lakukan gerakan di awal, di basic, pukulannya pendek-pendek. Sama juga kalau kita yang tua kata juga bisa juga. Full, terutama yang kata full. Nanti karena ketika kita main kata, gerakannya kok kelihatan lihat orang, kok nggak enak ya lihat, karena gerakannya pendek-pendek. Kita bisa lihat, mungkin sekarang banyak di YouTube, dan mungkin ya sudah pasti banyak di YouTube kalau atlet Jepang main kata, lihat gerakannya pasti panjang-panjang karena mereka lakukan gerakan dasar nggak pernah dipotong-potong. Oke, sekarang kita masuk gerakan kedua, Gyakusuki. Gerakan sama, 1 hitungan 2 gerakan. Oke, diharapkan koordinasinya bagus karena akan lebih sulit karena cross. Oke, siap. Lihatnya gerakan sama, hitungan 1, kaki kiri, tangan kanan. Hitungan 2, sebaliknya. Siap. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ya, men. Lagi napasnya. 1 menit. Oke, sambil menunggu 1 menit, saya ingin menyampaikan juga bahwa Osdojo ini merupakan online platform yang selalu rutin mengadakan latihan-latihan di internet. Kemarin ada Sandi Firmansyah, atlet karate nasional juga, dan sebelumnya ada talk show juga dengan beberapa pelatih. Dan kami juga yang menginformasikan event-event kami terdekat, salah satunya adalah ini. Ini adalah International Karate Workout Video Competition, di mana teman-teman bisa melakukan kompetisi dengan latihan di rumah, divideokan kurang lebih 5 menit saja, minimal 5 menit, dan hadiahnya sampai 1,4 juta rupiah. Kami mendapat konfirmasi karena ada beberapa yang masih kesulitan dalam mengambil video, sehingga pendaftarannya, kabar baiknya pendaftaran kita tunda sampai 31 Mei, biar sekaligus saja tutup akhir bulan Mei. Dan hadiahnya, juara satunya akan mendapatkan 1,4 juta rupiah untuk orang Indonesia, karena ini internasional, untuk orang luarnya ada $100. Dan Anda akan di special feature di OS TV YouTube channel, di oskarate.tv, dan juga mendapatkan medali dan sertifikat. Untuk juara 2 dan 3 akan mendapatkan medali dan sertifikat juga. Ketentuannya ini terbuka bagi seluruh karateka, maupun WKF maupun non-WKF, dalam artian jika ada Kyokushin pun Anda boleh ikut. Peserta bebas usianya tidak dibatasi karena penilaian ini berdasarkan likes, jadi tidak ada kategori. Nanti akan kita upload di Facebook
page kita dan berdasarkan likes terbanyak itu akan menjadi juaranya. Nah, maka dengan mendaftar pada kegiatan ini kami berhak untuk menayangkan ulang dan juga melakukan editing, mungkin hanya berupa background musik saja, karena pada saat Anda submit videonya tidak boleh ada background musik. Selanjutnya ketentuan lainnya adalah menggunakan baju karate. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa walaupun kita di rumah, namun kita masih bisa latihan dan dengan menggunakan baju karate. Jangan lupa di bagian awal video disampaikan bahwa nama saya siapa dan sedang mengikuti event apa. Ada pertanyaan? Untuk informasi, biaya pendaftarannya untuk orang Indonesia Rp100.000, untuk orang luar negerinya $10. Bisa dibayarkan di nomor rekening tersebut, langsung melakukan register di website ini, www.register.osdojo.com. Nanti di situ ada fitur buat upload videonya dan mengisi biodata Anda. Nanti video-video yang dikumpulkan akan mendapatkan reaction dari Karateka Nasional Sunitasari di YouTube channelnya. Jadi ini adalah 4 langkah simple untuk mendaftarnya seperti itu ya, sehingga bisa diikuti oleh semua peserta. Oh ya, videonya yang diambil harus dalam keadaan horizontal, bukan vertikal seperti ini ya, horizontal. Dan videonya mau apa aja boleh, mau perform kata boleh, mau bungkai boleh, maupun komite drill boleh, atau latihan kayak Simpei Jinta lakukan boleh, hit workout boleh, conditioning juga boleh, atau freestyle juga boleh, atau menggunakan senjata nunchaku, saibo, atau apapun itu boleh, selama durasinya tetap minimum 5 menit. Silakan untuk follow juga akun-akun Instagram kita dan website kita untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut. Selanjutnya informasi ini akan di-share di Instagram OS Collection. Bisa dicek juga dan dibaca juga. Oke, kalau gitu selanjutnya silakan dikembalikan lagi kepada Simpei Jinta dan jangan lupa untuk di-mute audionya ya, supaya penjelasan dari Simpei Jinta sangat jelas sekali. Oke, silakan dilanjut. Oke, sekarang kita melakukan gerakan kaki, Mawashi Geri. Oke, Mawashi kaki Geri, kaki depan. Tapi dalam bentuk basic. Kuda-kudanya Genkursu. Ingat ya, Genkursu bukan kuda-kuda kumite. Posisinya Genkursu. Karena apa Genkursu? Karena kalau kuda-kuda Genkursu melakukan gerakan Mawashi kaki depan akan lebih berat, akan lebih sulit daripada posisi kumite. Oke? Siap. Contoh, saya kasih contoh dulu. Mawashi Geri, kaki depan atau masih Mawashi. Kuda-kuda Zenbutsu, kumite. Kita lakukan gerakan, tidak ada gerakan lain. Atau gerakan tambahan seperti kaki belakang dulu ke depan, baru Mawashi. Oke? Tapi dari posisi ini, Zenbutsu, langsung angkat. Kembali. Oke, angkat, kembali. Langsung angkat. Langsung angkat. Ingat, lutut harus terangkat. Kalau lutut terangkat, ya seperti ini. Angkat lututnya, Mawashi. Oke, terus untuk menyokong itu, untuk menambah gerakannya lebih luas atau lebih panjang, ingat, kaki bawah, yang bawah, dari posisi Genkursu, putar. Oke, putar. Putar. Jangan tahan. Dan tahan. Oke, harus putar. Oke, sehingga tumitnya menghadap ke depan. Awasi. Oke, ingat, harus diputar lututnya. Kalau tidak diputar, gerakannya akan pendek atau bisa terjadi cedera karena lututnya tertahan. Oke, siap. Kita hanya lakukan 10 kiri, 10 kanan. Oke. Siap. Genkursu. Posisi kumite. Ingat, kaki belakang, tegak lurus, kaki depan tekuk. Kuda-kuda Genkursu dachi. Siap. Rendah, merendah. Jangan. Oke, rendah. Kita masih basic. Siap. 1,
Kembali posisi kuda-kuda. 2. Kembali. 3. Kembali. Ingat, putar ke belakang. 4. Kembali. Yuk. Tahan di depan. Titik berat badan di depan. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oke, pernapasan dulu. Kita pindah ke kanan. Siap, kanan depan, Jenkutsu, gerakan sama. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 ya. Oke, amen. Atur napasnya. Oke, setelah ini kita lakukan gerakan uramawasi. Kaki depan. Nah, kebanyakan orang melakukan gerakan uramawasi kayaknya sulit gitu. Atau gerakannya kayaknya tidak luas. Kenapa? Nanti karena pinggangnya ditahan. Pinggangnya tertahan. Gerakan uramawasi, pinggangnya harus berputar. Oke. Saya contohin aja. Misalkan uramawasi ini. Gini aja. Padahal harus putar. 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 Ininya harus putar. 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 Agar lipatannya lebih luas. Lebih ke dalam. Kadang-kadang kita lakukan gerakan uramawasi, kok nggak kena ya? Kayak tertahan, kurang melipat. Kenapa? Karena pinggangnya ditahan. Harusnya pinggangnya lepas aja, pinggangnya putar. Jadi bukan uramawasi itu bukan letaknya di lutut untuk melipat, tidak. Tidak semuanya maksudnya, bukan tidak bisa, tapi akan lebih ditambah lipatannya kalau pinggangnya juga berputar. Ikut andil. Tapi kalau pinggangnya tidak ikut andil, uramawasinya akan tertahan, seperti tertahan. Oke, kita coba kita lakukan gerakan uramawasi ya. Kiri dulu. Sekarang akan saya kurangin repetisinya 5 kiri, 5 kanan. Nanti akan di rumah coba lakukan semampunya. Oke, siap. Tetap kuda-kuda Jenkutsu. Dengan marai, Jenkutsu, Kamete. Siap. 1. Tarik mulia. 2. 3. 4. 5 dia. Ingat, angkat, putar. Angkat, putar. Angkat, putar. Tunggu lihat. Oke. Kita ganti ke arah depan, gerakan sama. Dengan barai, kamete. Siap. Ingat, jangan lupa kaki belakang diputar tubuhnya sampai menghadap ke depan. Siap. 1. 2. 3. 4. 5 guys. Satu hal lagi. Ketika melakukan gerakan tendangan,
atau Gary, kontraksikan perutnya. Oke, perutnya harus kontraksi. Kenapa? Untuk menjaga stabilisasi atau keseimbangan. Kadang-kadang kita lakukan gerakan tendangan, oleng kiri, oleng kanan, tapi waktu lakukan gerakan tendangan, coba langsung kontraksikan perutnya. Kerasin, tahan, core. Oke, jadi gerakannya kita akan lebih stabil. Tapi kalau kita lakukan gerakan tendang saja begitu, kadang-kadang kita kena senggol dikit sama lawan, langsung jatuh. Atau nggak disenggol pun, langsung goyang kiri, goyang kanan, jatuh. Ya, biasakan langsung kontraksi. Kontraksi. Oke, kita istirahat dulu 1 menit. Kalau yang mau bertanya, silakan. Habis ini kita akan masuk basic kumite. Basic kumite tadi pukulannya sudah ditarik ya, tekan harus ditahan, karena akan ditarik. Oke, silakan bagi yang mau menanya baik di Facebook maupun di Zoom online class ini. Nah, sekali juga mau menginformasikan bagi teman-teman yang tidak bisa bergabung di Zoom online yang saat ini sedang menyaksikan di Facebook, supaya tidak ketinggalan, jangan lupa follow Instagram OS Collection karena di situ informasinya akan disampaikan mengenai event-event kita berikutnya. Kita ada event pertandingan online, ada event wawancara juga, kadang-kadang ada event latihan seperti ini juga. Maka itu walaupun COVID ya, tapi kita harus tetap menjaga kondisi tubuh dan bahkan walaupun kita berpuasa tetap menjaga untuk selalu berolahraga, tentunya dengan penyesuaian. Silakan jika tidak ada yang tidak ada pertanyaan maka akan dilanjutkan lagi oleh Simpai Jinta. Siap. Oke. Sekarang kita lakukan gerakan kijami, tapi tangan ditarik. Tekan Osuki diganti dengan kijami suki, hikite. Oke, gerakan sama kayak tadi Osuki, tetap pakai stepping, tapi sekarang, oke, position. Oke, kijami suki. Ingat piring ya, piring bukan tidak hemi lagi, tidak some lagi atau pinggulnya masuk. Sekarang hemi, pinggulnya piring full. Ingat kuda-kuda jangan ditahan, panjang. Ini juga akan melatih jangkauan kita nanti kakinya. Kalau sudah terbiasa panjang, besok pun kumite gerakannya panjang. Oke, saya contohin lagi. 1, 2, tarik. Tangan kanannya ke depan. KBT. 2, tarik. KBT. Oke, cepatnya. Yes, tarik. 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 Oke. Kita hanya lakukan gerakannya 8 kali aja. 4 kiri, 4 kanan, selesai. Ingat, tangannya harus ditarik. Kuda-kuda panjang, tangannya tarik. Siap, kita mulai. Satu. Stabil ya, jangan goyang. 2. Panjang. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ya, terus saya ingat, ketika lakukan gerakannya, kuda-kuda jangan goyang, harus stabil dan panjang. Full dulu, habis dulu, miring, baru tarik. Oke, selanjutnya kita akan melakukan gerakan Gyaku Suki. Nah, Gyaku Suki, tadi kalau saya bilang Kihon, apa basic, pure basic, kakinya lurus. Sekarang nanti waktu gerakan ini, putar sampai kakinya kita berdiri di atas dada kaki. Putar. Oke, putar.
Kayak jinjit. Oke, jangan jinjit lagi. Putar. Karena kita sudah masuk jiwa komite. Beda ya dengan kata ya. Nanti kalau ditahan, lihat pinggulnya pendek. Ketika diputar, masuk. Oke. Ketika jinjit atau ketika lakukan Gyatsuki, kaki kita harus berada di dada kaki, tapi bagian jempol. Ingat, jangan melewati juga. Jangan sampai kelingking. Jangan sampai over. Pas di dada ini. Pas di sini aja. Putarnya. Kenapa? Lebih kokoh untuk kembali. Tapi kalau kayak begini akan susah. Tidak kokoh. Oh, mengucapkan selamat bergabung Sensei Samsu Bahar. Turut menyaksikan latihan bersama Jintar. Oke, kita mulai Gyatsuki. Oke, siap. Tangannya dari posisi joy, nggak usah tarik lagi, tarik, pukul nggak, dasih pam bergerak. Biasakan di mana posisi tangan langsung bergerak. Nanti kalau ditarik lagi nanti kebiasaan. Ketika komite, kayak orang banyak komite, Gyatsuki nggak ada. Ya kita sini ke sini, posisi tangan ke sini langsung pam ke depan. Tinggal tarik kita. Oke, di mana posisi tangan stop, ketika melakukan gerakan, langsung saja, tidak perlu ada awalan. Atau kalau bahasanya dikokang, atau ditarik dulu, tidak. Dari posisi itu, langsung gerakan pukulan atau tendangan. Oke, siap, lakukan Gyatsuki. Joy. Satu. Balik. Dua. Balik. Ingat, ditarik ya. Tiga. Balik. Empat. Balik. Terus tangan diam. Lima. Balik. Enam. Balik. Tujuh. Balik. Panjang kuda-kudanya. 8 kali. Tarik. Oke, panjang. Ya. Semampunya panjang. Ke depan. Biasakan. Oke, biasain kuda-kudanya panjang. Ke depan. Jangan pendek-pendek. Kalau dibiasain pendek, sampai kapanpun akan pendek-pendek. Oke, atur napasnya. Selain itu, kalau lakukan gerakan yang sama, Kijami, 1 hitungan 2 kali. Nah, butuh kemampuan stepping yang cepat, koordinasi yang cepat steppingnya. Oke, kita mulai. Kijami Suki, 1 hitungan, 2 gerakan. Contohnya, sama saja, pam, masuk, pam, balik, pam, tarik, itu tarik, kembali, balas, tarik, jor. Oke, siap. Ayo, kakinya waktu tarik ke belakang, kembali. Jangan dipotong. Misalkan gerakan 1, Kijami Suki itu melakukan gerakan yang kedua, kayak setengah, tarik, kembali, baru lakuin ke depan, kembali. Jadi posisinya tetap berada di tempat awal, tidak jadi maju ke depan. Makin lama, hitungan kedua maju ke depan sedikit, hitungan ketiga maju lagi, tidak. Harus kembali ke posisi awal. Kita hanya lakukan hanya 4 gerakan saja, 4 hitungan. Oke, nanti akan silakan ulangi di rumah masing-masing. Silakan bagi Anda yang mungkin sedang berpuasa atau anak-anak menyesuaikan ya. Silakan.
Siap. Satu. Dua. Tiga. Pergi. Ya, men. Teropasnya. Ya, 1 menit. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Oh, Sese Samsu, apa kabar Sese Ancu? Alhamdulillah sehat. Lagi lihat orang Kita lagi dipantau nih, sama Cinta. menonton doang. Mantap. Yang lain gimana? Masih kuat? Masih sanggup? Silakan menyesuaikan diri saja dengan kondisi tubuh, jangan terlalu dipaksakan ya, karena lagi berpuasa. Yang tinggal power saya dikurangin ya, kecepatan dan Ya. power dikurangin. Tapi bentuknya tidak boleh berkurang. Oh ya, bagi Anda yang mungkin belum subscribe YouTube channelnya, silakan untuk subscribe saja YouTube channel dari OS TV karena banyak sekali video-video latihan itu yang dapat diikuti. Contohnya kemarin latihan bersama Sandi Firmansyah sudah live di YouTube, bisa diikuti. Jadi kalau misalnya besok ingin latihan sendiri, bingung nih mau latihan apa ya, silakan ditonton kembali saja. Di YouTube channel juga ada pertandingan virtual dari Primero, virtual karate championship, dan juga berbagai macam video yang bisa menjadi pembelajaran. Jadi walaupun di masa COVID seperti ini, bukan berarti kita berhenti beraktivitas karate ya. Anda bisa latihan, Anda bisa menyaksikan, belajar dari video-video yang udah ada. Oke, sambil di mute lagi semuanya, audionya ya. Oke, silakan CP Jintar kalau mau dilanjutkan. Oke, sekarang kita ke Gyakusuki. Gerakan satu hitungan, 2 gerakan. Gyakusuki hanya 4 repetisi atau hanya 4 hitungan. Oke, gerakan sama. Ingat, ini sulitnya nih sebenarnya sulitnya ketika kita lakukan gerakannya itu kita ingin cepat selesai. Sehingga gerakan pertama terpotong untuk menutup gerakan kedua. Nah, saya harap gerakan pertama dan gerakan kedua harus betul-betul full, 100%. Panjang, pinggulnya masuk. Ingat, kaki belakangnya diputar. Oke? Gyakusuki Chuda. Contohnya tadi kan sudah tahu Gyakusuki, cuma saya contohnya 2 gerakan. Ingat, putar, full dulu, tarik, pas. Oke, pas, balik. Oke? Siap? Hanya 4 gerakan. Satu. Balik. Sebaliknya kaki kanan, tangan kiri. 2. Balik. 3. Balik. Pergi. Kembali. Ya, terusnya nanti bila ulang di rumah makin lama, coba makin cepatkan stepping. Pergantian steppingnya lebih dipercepat untuk menambah kecepatan stepping 3 komite. Kita bisa bergerak kiri, bergerak kanan, gerak ke depan. Oke. Napasnya. Nah, setelah ini kita akan kembali ke gerakan kaki. Bagaimana sih gerakan kakinya? Kita akan belajar gerakan kaki yang untuk menahan tetap stabil atau gerakannya. Oke, mencoba melatih
stabilisasi, dan balance, keseimbangan. Oke, saya contohin. Sekarang posisi tumite slow ya, pelan-pelan, tidak cepat. Kalau cepat itu gampang. Oke, kita lakukannya pelan. Contoh, baru 1, baru ke perut 2, atas 3, dan sini putar ulang masih 4, kembali ke awal. Oke, bisa lakukan. Pertama, ke bawah dulu 1, 2, 3, kembali, ulang masih 4, kembali. Oke, kembalinya pun pelan. Jangan ketika lakukan ulang masih. Oke ya. Ulang masih, stop, kembali. Oke, usahakan ingat perutnya kontraksi. Tahan keseimbangannya, tahan kestabilannya. Oke. Tendang dulu lutut, kemudian ke perut, kepala, baru gerakan uramawasi atau gerakan melingkar, baru turun pelan. Oke, bisa kita hanya lakukan 4 hitungan saja, 4 repetisi. Siap? Kiri duluan depan. Oke, kami ini 1, 2, 3, tahan sini, uramawasi 4, tahan, turun pelan. Ayo ingat, habis uramawasi tahan dulu, baru turun. Kalau habis uramawasi langsung jatuh, gampang. Oke, it easy. Kita cari yang tahan untuk keseimbangan. Oke, siap. 1. Lurus saja, lurus. Saja lurus. 2, lurus. 3, baru lipat. Tahan, formasi. Turun. Oke, siap. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4. Turun. Terakhir, 1. Beres. Dan jatuh. 2, 3, 4. Turun. Oke, atur nafasnya. Relax. Ayo, relaxin ototnya. Pasti akan pegel-pegel kan? Pantatnya, pinggangnya pasti agak terasa pegel. Dan pahanya belakang. Oke, relaxin dulu. Benturin lagi. Di shaking. Habis ini kanan. Ingat waktu uramawasi, putar pinggulnya. Jangan ditahan pinggulnya. Biar lipatannya full. Oke, dan tahan keseimbangan. Tahan stabilisasinya. Oke, siap. Tegak kanan depan. Siap. 1, 2, perut. 3, kepala. Putar formasi 4. Turun. Oke, 1. Terus 2, perut. Terus 3, lipat. 4. Turun. Sekali lagi. 1. Ayo. 2. Terus. 3. 4. Turun. Sekali lagi. 1. Lurus. Ingat, kaki lurus. 2. Terus. 3. 4. Tahan. Turun.
Oke, relax. Kita lagi nafas ya. Oke, setelah ini gerakan sama, tapi kita turunnya juga lakukan gerakan tendangan. Habis uramasi, lipat, coba lagi, 1, 2, 3, turun. Oke. Nah, nanti turunnya juga akan menendang. Jadi tadi kan habis lakukan uramasi, langsung turun. Sekarang habis uramasi, mawasi lagi, mawasi cudang, perut, kemudian ke lutut, baru turun. Oke, kita mulai. Kiri depan, siap. Satu, 2, 3, 4, jorong lagi 1, 2, 3, 4. Turun, relax. Siap lagi. 1, 2, 3, 4. Turun lagi. 3, 2, 1. Relax. Siap lagi. 3, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Oke. Ketiga, ada tahan. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Oke. Terakhir yang keempat. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Oke, relax. Yo, stretching lagi. Pasiennya sakit, stretching. Kita ganti ke kanan. Nanti di rumah silakan mau 10 repetisi, mau 8, mau 5, mau 6. Atur kemampuannya masing-masing. Halo si pecinta, sebelum lanjut ada pertanyaan dulu dari Facebook, masih oleh Haif Ramadan. Sangat aktif sekali Haif Ramadan ini. Ya. Apa yang terjadi ya Simpai kalau kita sedang melakukan gerakan ushirogeri kadang suka sakit. Mungkin yang dimaksud ini uramawasi geri kali ya. Jadi karena ini pertanyaannya pada saat si pecinta mempertunjukkan uramawasi geri. Kenapa kadang suka sakit, tidak dijelaskan sih sakitnya di mana, tapi mungkin kebayang ya mungkin di sekitar mana. Si pecinta mungkin bisa kasih jawaban. Oke, mungkin orang melakukan gerakan uramawasi kalau sakit itu biasanya sakit kalau tidak di bagian otot paha dalam, atau mungkin lutut sebagai penopang, atau otot bagian belakang, atau hamstring. Kenapa sakit? Mungkin kemungkinan pertama kurang pemanasan. Jadi ototnya belum panas, langsung gerakan tendangan. Kemungkinan kedua, fleksibilitinya kurang. Jadi dia paksa. Jadi dia pasti tendang uramawasi. Karena uramawasi dan mawasi itu uramawasi lebih membutuhkan tarikan lebih panjang. Ototnya akan ditarik lebih panjang uramawasi dibanding dengan mawasi geri. Karena ada putaran lagi. Karena harus melipat. Nah, jadi coba lakukan sebelum melakukan gerakan itu pemanasannya sampai betul-betul panas. Ingat, pemanasan itu bukan kalau sudah berkeringat, oh sudah ready untuk latihan inti, tidak. Ya, jangan udah keringat, oh udah siap. Bukan. Namanya pun pemanasan, warming up, dipanasin, ototnya dipanasin. Jadi gimana caranya kita tahu kita sudah siap betul untuk latihan inti? Cek denyut nadinya. Apakah dalam 1 menit apakah sudah mencapai 120 denyut?
Ya, jangan masih 70, 80 tapi sudah berkeringat, jangan, itu belum siap. Minimal harus 120 untuk masuk ke zona latihan inti. Harus dipahamin buat semuanya, walaupun kita belum atlet harus paham. Jangan nanti sebelum jadi atlet udah cedera duluan, nyampe-nyampe. Betul sekali. Jadi itu. Terus yang kedua tadi kemungkinan mungkin fleksibilitinya kurang. Ya dilatih. Kan gampang lah, kita setiap latihan pasti melakukan gerakan yang namanya split. Ya kan? Paling gampang split. Silakan split. Lama-lama kalau bisa split itu sampai full. Ya. Jangan kadang-kadang kita kalau udah sakit dikit udah cukup, jangan. Pelan-pelan dilawan. Sakit itu dilawan, pelan-pelan dilawan sampai betul-betul. Jadi kita melakukan gerakan apapun kalau fleksibel akan jauh dari cedera, sangat jauh. Makanya dalam ilmu olahraga itu flexibility itu mencakup semua, walaupun dalam tahap persiapan umum, tahap persiapan khusus kompetisi dan prakompetisi dan kompetisi, flexibility harus ada, latihan flexibility khusus harus ada di setiap program. Itu kalau kita bicara soal atlet. Hanya flexibility itu jangan dianggap main-main. Itu aja, sampai Ricky. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, akan kembali lagi ke Simpe Jintar untuk... Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Oh, siap Sensei. Oh, siap. Kabar Bang Gintar? Oh, siap. Baik, Sensei. Lagi ikut latihan nih dikit. Ya. Cuman tadi mau nanya tuh, Ura Mawasi. Ya. Itu tumit apa telapak kaki? Yang pasti telapak kaki kalau untuk komite sports. Sensei. Oke. Ya. Bang. Tapi kalau yang kihong atau biasanya olahraga yang full contact, dia pasti pakai tumit, Sensei. Karena impact-nya akan lebih keras, lebih kuat. Akan tuh menjatuhkan lawan lebih kuat. Tapi kalau kita kan sekarang kan komite sport harus menggunakan telapak kaki, karena kalau tumit pasti pelanggaran C1. Mantap, terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih Sensei Anju udah nanya juga, untuk kehormatan nih dikunjungi latihannya. Buat latihan dikit, pemanasan pagi-pagi. Bagi yang belum tahu, Sensei Anju ini anggota Dewan Guru PBN Kanas. Nah, kita banyak belajar dari Sensei Anju sebenarnya. Ya. Makasih Bang Ricky ya. Yuk, Bang Jintar, makasih. Silakan. Siap. Simpe Jintar lanjut lagi. Oke, kita sekarang yang kanan ya, tadi yang kiri sudah, sekarang yang kanan, gerakan sama. Yuk, siap, paling depan. Yuk. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Yes. Siap, yang kedua. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Yes. Yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Yes. Yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Oke, setting lagi. Pegangnya shaking. Pantatnya shaking. Pasti akan rasa pegang. Oke, untuk latihan Qigong mungkin sudah selesai seperti ini. Coba saya akan bagi tips ya, tips aja untuk latihan fisik sedikit.
Gimana sih nambah power tungkai? Latihan fisik kan di awal kan sudah ditanya, gimana sih nambah latihan power ya? Sampai ya, tadi Kia. Iya, betul sekali ada pertanyaan itu. Kan di awal saya jelaskan, latih dulu kekuatannya, kemudian sudah dapat kekuatannya, latih kecepatannya, nanti kekuatan dan kecepatan digabungkan, itulah menjadi power yang menghasilkan ledakan, impact yang bagus. Oke. Nah, kebanyakan kita kan zaman sekarang itu bukan sekarang sih, dari dulu juga seperti itu. Kita latihan karate ya, kita pasti kan di awal itu langsung latihan teknik, bagaimana menggenggam yang benar, bagaimana memukul yang benar, bagaimana menangkis yang benar, kuda-kuda yang benar. Pasti seperti itu, sampai sekarang pun mungkin masih seperti itu kita latihan karate. Itu tidak salah, tapi menurut olahraga yang saya pelajarin juga, ilmu olahraga yang saya pelajarin, sebenarnya harus dibentuk pertama itu adalah fisiknya. Nah, kekuatannya. Bagaimana kita memukul supaya benar kalau kita tidak punya kekuatan? Bagaimana kita memukul dengan teknik yang benar ketika kita saja untuk berlari aja tekniknya salah? Nah, dan juga dalam ilmu olahraga, teknik itu merupakan latihan yang akan selalu diingat di memori. Latihan teknik. Nah, ketika kita latihan teknik di awal salah, sampai kapanpun itu akan seperti itu, akan salah terus. Nah, kalau latihan fisik itu akan teringat di otot kita, di paru-paru kita. Jika kita tidak latihan fisik, logikanya seperti ini. Kita tidak latihan fisik selama sebulan, hanya sebulan ya, atau bahkan 2 minggu lah. Ketika kita melakukan aktivitas fisik kembali, pasti akan cepat capek atau ngos-ngosan cepat. Atau bahkan kita mau muntah ketika kita melakukan gerakan fisik yang berlebihan. Nah, kalau latihan teknik, kita tahu nih, Gedan Barai. Kita tidak usah latihan 2 tahun. Ketika disuruh lakukan gerakan Gedan Barai, pasti masih ingat. Kenapa? Karena tersimpan di memori. Nah, untuk itu, ketika kita melakukan latihan teknik, jangan lakukan gerakan yang salah. Kenapa? Itu akan teringat di memorinya. Gyakusukinya miring, Gyakusukinya tangannya terbuka. Apa sih? Ketika lakukan gerakan pertandingan di tatami atau di kompetisi, pasti Gyakusuki akan ngembang sikunya. Ketika kita lakukan di awal, saya akan lakukan Osuki. Ya kan? Lakukan Osuki. Putar dulu. Nah, kebiasaan akan terekam di memori. Jadi lakukan gerakan Gyakusuki, kita komite, kita akan selalu telat dari lawan kita. Kenapa? Kita harus buka dulu, baru mukul, baru udah masuk. Jadi mohon di rumah benerin dulu juga fisiknya. Contoh, kita akan latihan kekuatan, kan saya bilang tadi gampang, push up. Kalau buat anak-anak tadi sudah contohkan shoulder tap. Karena anak-anak kan juga belum terlalu mampu push up. Kalau terlalu dipaksakan, ototnya akan rusak. Mungkin ligamen ada robek-robek, karena belum saatnya. Anak-anak mungkin umur 6, 7 ke bawah disuruh push up. Nah, kalau belum mampu, yang tadi kita bisa lakukan basic. Kita mungkin posisi push up, mungkin sentuh tangan. Nah, mungkin 10 kali, atau sentuh, setelah itu meningkat levelnya menyentuh siku. Yang ketiga levelnya naik, baru menyentuh bahu, shoulder. Ketika mereka sudah mampu melakukan ini, silakan lakukan suruh push up. Itu yang pertama. Itu buat anak-anak ya. Tapi kalau memang sudah dewasa, silakan push up. Nanti otot tungkai tangan. Kemudian yang kaki, kalau yang sudah dewasa silakan lakukan squat.
Tapi kalau yang anak-anak posisi berlutut. Oke, yang anak-anak nih ya, posisi berlutut naik. Turun. Naik. Turun. Itu untuk melatih kekuatan otot tungkai bawah. Oke, kalau yang sudah dewasa silakan lakukan gerakan mungkin squat, atau full squat. Lagi. Silakan. Atur sesuai hitungannya, atur sesuai dengan kemampuannya. Jangan kemampuannya mungkin, kemampuannya 10 dilakukan 20. Nanti ya saya bilang tadi akan mudah cedera. Kalau memang sudah terasa sakit, stop. Oke, itu kalau sit up ya, kalau otot perut ya sit up. Dan untuk melatih tadi stabilisasi, kita latihan kaki kan, gimana biar stabil, lakukan latihan core gampang. Kalau belum mampu plank seperti ini, silakan dengan front plank, posisi pusat, tangan gini. Mungkin untuk anak-anak sekitar 15 sampai 30 detik. Kalau sudah mampu lewat itu naik lagi 45, 1 menit, 2 menit. Atur waktunya. Jika mampu, tambahin porsinya. Jangan langsung plank, belum mampu, sudah langsung lakukan 1 menit. Akhirnya apa? Misalkan kita sebagai pelatih melakukan itu kepada murid kita, belum mampu langsung lakukan 1 menit, besok-besok dia trauma. Saya nggak mampu, capek, saya nggak mampu. Padahal yang mampu, makanya dilakukan step by step, 15 detik, 30 detik. Ketika dia mampu, tambah lagi. Itu mungkin saran aja, tips aja buat mungkin pelatih atau mungkin sekarang yang masih menjadi atlet. Terima kasih Pak Riki. Oh ya, mungkin ada pertanyaan satu lagi nih sebelum kita tutup dari Bang Alfi dari Lemkari Kalimantan Selatan mau nanya, bagaimana supaya melenturkan kaki untuk uramawasi yang efektif? Kadang sering nyeri, apalagi setelah lama vakum. Ya, betul. Ya, karena flexibility ini juga harus dilatih juga. Kan flexibility kan termasuk latihan fisik. Sama yang sudah saya bilang tadi, harus flexibility ini akan hilang juga. Bukan hilang sih, berkurang. Berkurang ya. Nah, berkurang. Faktornya itu tidak latihan. Pasti flexibility berkurang. Faktor usia, flexibility berkurang. Saya sudah rasakan ketika mampu melakukan gerakan butterfly mencium ke lantai, sekarang agak sulit. Kenapa? Karena sudah hampir 1,5 tahun vakum, hampir 2 tahun vakum, dan bertambahnya usia. Nah, jadi buat mungkin yang sudah lanjut usianya bertambah dan tidak berlatihan, ya pelan-pelan, jangan langsung semangatnya karena semangat. Gerakan uramas itu bagus. Atau kita kadang-kadang kita melatih sebagai pelatih ingin kasih contoh, kalau semangat apa gerakan, habis itu cedera, tidak. Jadi makanya saran saya kita walaupun kita sebagai pelatih tetap lakukan gerakan latihan yang basic aja. Siapa tes, split, cium kiri, cium kanan, push up, sit up mungkin 10-10 agar menjaga kebugaran. Jadi ketika kita melatih, kita bisa melakukan gerakan. Jadi yang kan sudah jelaskan tadi, berarti flexibility-nya sudah berkurang, kayak pelan-pelan dilatih lagi. Jangan langsung lakukan gerakan teknik sebelum pemanasan yang cukup. Ya, sampai ini. Oke, mungkin sekian saja sesi kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Yang pertama mungkin terhadap peserta dari kegiatan ini. Juga ada Sesi Acu, terima kasih banyak sudah mampir. Teman-teman dari seluruh Indonesia. Juga ada dari berbagai macam dari Sabang sampai Merauke ada ya di sini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada SA Academy juga yang timnya sudah ikut di sini, ada Tirantika dan beberapa KTK lainnya yang luar biasa masuk tim Platnas juga. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih yang banyak terhadap Simbejinta Simanjuntak, atlet karate prestasi Indonesia yang saat ini juga menjadi pelatih di timnas di PB Forki juga. Sekian saja mungkin dari kita. Jangan lupa untuk selalu tetap jaga kondisi walaupun sedang COVID. Dan saya tutup dengan stay safe and healthy. Os. Os.